Pembalasan istri dikhianati. Bab 14. Bagas, lelaki yang sudah diincarnya lama, bagaimana bisa menikah dengan Meli? Kinanti terlihat lesu. Dia kecolongan oleh sang atasan padahal dia sudah lama mencuri pandang pada Bagas dari saat Meli masih bersama Alvan, tapi kini malah Bagas menikah dengan Meli. Sepertinya ini adalah hari patah hati Kinanti. Melisa yang turun dari mobil segera membuka kacamata hitamnya dan berjalan anggun dengan menenteng tas Hermes keluaran terbaru di depan lobi kantor Bagas. Sangat anggun membuat para lelaki terpesona dengan perempuan cantik ini. Sejak bercerai dari Alvan, Meli benar-benar merawat dirinya dengan baik dan setelah menikah dengan Bagas pun Meli bertambah bahagia. Meli belajar dari pengalamannya dulu. Meskipun Meli merasa dia belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya, tapi Meli ingin hal yang terbaik dalam rumah tangganya. Dia berusaha menjaga Bagas dari godaan para pelakor di luar sana dan dia berusaha memberikan apa yang Bagas suka. Meli sengaja datang sendiri dengan diantar sopir kantornya untuk mendatangi kantor Bagas. Mungkin saat ini Bagas memang tengah sibuk dan tidak bisa mengangkat telepon dari Meli, membuat Meli berpikir sepertinya dia yang harus mengalah untuk menghampiri sang suami. Melisa masuk ke dalam lift dan menuju lantai 15 di mana ruangan Bagas berada. Dia memang sudah terbiasa ke kantor Bagas, jadi tidak heran lagi semua orang banyak yang mengetahui dirinya, tapi sebagai keponakan Bagas bukan istri. Kemana Anita? Batin Meli yang tidak melihat Anita di meja kerjanya. Melisa membuka pintu ruangan Bagas tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Say, Melisa tak meneruskan ucapannya karena melihat banyaknya tamu Bagas dan salah satunya Alvan. Melisa, gumam Alvan yang melihat Meli di depan pintu ruangan Bagas, perempuan yang sudah beberapa pekan dia cari. Sulit sekali ditemukan dan kini tengah berada di hadapannya. Ada perasaan rindu yang memuncak di dada Alvan. Ingin sekali dia menghampiri Meli dan memeluknya untuk meminta maaf dan bahkan bersujud di kaki Meli agar perempuan itu mau menerimanya lagi untuk kembali. Mata Melisa beradu pandang dengan Alvan membuat jantung Meli berdetak kencang. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lelaki ini sejak mereka memutuskan untuk berpisah dan kini malah bertemu di kantor suaminya sendiri dengan status dia sudah menjadi istri Om Alvan. Meli, panggil Bagas, membuat Meli tersadar kalau dia kemari untuk mencari suaminya, bukan Alvan mantan suaminya. Bagas berdiri dan mendekat pada istrinya ini dan merangkul pinggang Meli mesra, membuat Meli sedikit grogi pasalnya banyak orang di ruangan tersebut. Perkenalkan, ini istri saya Melisa Wicaksono. Bagas, sayang ini rekan bisnisku Pak Fahri, ujar Bagas memperkenalkan Melisa pada semuanya, membuat Alvan kaget bukan main. Melisa sudah menikah. Tidak mungkin Melisa menikah dengan omnya. Apa-apaan ini, Melisa mantan istrinya dan sekarang berstatus tantenya. Permainan gila apa ini? Om, ucap Alvan memasang wajah marah, tapi Bagas segera mengangkat yangnya memberikan isyarat untuk diam pada Alvan karena dia sedang ada tamu penting. Melisa menjabat tangan rekan bisnis Bagas dan tersenyum ramah membuat Alvan kehilangan kendali. Dia tak bisa membiarkan Melisa dimiliki omnya. Alvan mengepalkan tangannya tak terima. Istri Anda cantik sekali Pak Bagas, Anda pintar memilihnya, puji rekan bisnis Bagas. Terima kasih Pak, dia memang sangat cantik, jawab Bagas membuat Melisa tersenyum malu. Anita yang ada di ruangan tersebut juga sedikit kaget mendengar kalau Melisa istri bosnya ini karena setahunya Melisa adalah keponakan Bagas saat Meli sering datang meminta bantuan Bagas. Alvan menatap Melisa,
Perempuan ini terlihat jauh berbeda daripada dulu saat bersamanya. Kini Melly lebih terkesan dewasa dan cantik. Mengapa dia baru menyadarinya sekarang setelah dia dan Melly berpisah? Maaf mengganggu kalian, saya pikir suami saya sedang tidak menerima tamu, ucap Melly membuat Bagas tersenyum kecil sedangkan Alvan tampak cemburu berat saat Melly menekankan kata suami yang terlihat sangat buruk di telinganya. Seharusnya kata itu untuk dirinya bukan omnya. Tidak masalah sayang, ini juga sudah selesai, jawab Bagas. Iya, kalau begitu saya permisi dulu. Untuk urusan lebih lanjut bisa asisten saya yang mengurusnya. Semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Saya pamit dulu Bu. Melly senang berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda. Lain waktu kita bisa makan malam. Berempat dengan istri saya, sepertinya dia akan suka berkenalan dengan wanita cantik dan pekerja keras seperti Anda, ujar rekan bisnis Bagas. Menyalami Melly, Bagas dan Alvan serta Anita. Ya Pak, sama-sama, kami tunggu undangan makan malamnya, jawab Melisa sopan. Setelah rekan bisnisnya keluar, Bagas menatap Alvan dan Anita yang masih betah di dalam ruangannya. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Apa kalian tidak bisa melihat saya sedang bersama istri saya? Tekan Bagas membuat Anita tersadar dan hendak keluar. Semua catatan penting tadi tolong di email ke saya Nit, dan siapkan beberapa orang yang bisa menangani proyek baru ini. Untuk kamu Van, tolong bekerja profesional, jangan membawa masalah keluarga di kantor. Satu lagi, proyek ini cukup besar, jika kamu bisa menyelesaikannya dengan baik saya akan kasih kamu bonus, ucap Bagas menatap Alvan yang dari tadi tidak melepaskan pandangannya dari Melly. Sudah. Tunggu apa lagi, silahkan kalian keluar, bentak Bagas membuat Anita ketakutan dan keluar duluan sedangkan Alvan masih berdiri di dalam ruangan tersebut. Dia ingin penjelasan detail tentang hubungan om dan tante barunya ini. Apa lagi? Tanya Bagas. Om, tolong jelaskan ini, Mel. Apa benar yang dikatakan Om Bagas? Tanya Alvan menatap Melly dan berusaha mendekat untuk menggenggam tangannya. Bersikaplah yang sopan dia tantemu, tegas Bagas. Tapi Om, dia mantan denganmu Van, bukan istri, jadi tidak ada yang salah dengan hubungan kami. Dia sah istriku di mata hukum dan agama. Aku menunggu masa idahnya berakhir baru menikahinya, jadi tak ada aturan apapun yang kami langgar, potong Bagas membuat Alvan terdiam menak benar apa yang dikatakan omnya ini, tapi tetap saja Alvan belum bisa terima. Mel, katakan padaku kalau kamu memang istri Om Bagas, katakan kalau kamu memang Titka mencintaiku lagi Mel, cecar Alvan. Melly menghela nafas panjang, sebenarnya dia juga tak ingin ada di posisi saat ini membalas dendam pada Alvan dengan cara menikahi Bagas. Memang cara yang cukup sadis, tapi mau bagaimana lagi, hanya itu jalan yang Melly punya saat itu. Tapi kini Melly tak bisa memungkiri kalau dia sudah jatuh dalam pesona Bagas, apalagi dengan permainan ranjang Bagas tak bisa Melly lupakan. Melly benar-benar mencintai suaminya ini. Mel, ujar Alvan berharap kalau semua ini bohong, hanya permainan Melly dan Bagas saja untuk membalas dendam padanya. Om Bagas memang suami sahku dan saat ini kami sudah menjadi suami dan satu lagi kami saling cinta, tolong jangan pernah ganggu hubungan kami ataupun kamu berusaha menghancurkannya karena tidak ada lagi yang percaya padamu, jawab Melisa. Untuk cinta aku sudah membuang lama perasaan itu, tak ada lagi cinta, bahkan sisa ni pun tak pernah ada untukmu, jadi hargai aku sebagai istri dari ommu Bagas, lanjut Melly membuat hati Alvan hancur. Alvan tak terima dengan pernyataan Melly, dia masih mencintai perempuan yang beberapa tahun mengisi harinya ini.
Silakan keluar, saya masih ada kepentingan dengan istri saya, sahut Bagas membuat Alvan kesal dan menendang kaki ke udara. Alvan tak menyangka Meli bisa menikahi omnya, adik kandung papanya. Apa tak ada lelaki lain atau mereka memang sudah berselingkuh lama sehingga Meli bisa merancang semuanya jika ia sungguh kejam perempuan itu, pikir Alvan. Aar. Pekik Alvan saat sampai di rumah. Alvan memutuskan untuk segera pulang karena kepalanya terasa pusing memikirkan Meli dan Bagas yang sudah menikah. Kenapa kamu, Van? Tanya Bu Fatma heran melihat Alvan pulang langsung marah-marah. Ma, Om Bagas sudah menikah, adu Alvan pada mamanya. Menikah? Ya syukurlah masih ada yang mau, rupanya perempuan dengan dia mama kira dia gay sudah lama menduda, jawab Bu Fatma sedikit terkekeh kecil. Ma, aku serius. Mama juga serius. Mama kira dia gay secara mantan istrinya sudah menikah dengan lelaki lain dan langsung hamil punya anak sedangkan dia lama menduda, jawab Bu Fatma sambil menyesap minumannya. Om Bagas menikah dengan Meli, Ma, sahut Alvan membuat Bu Fatma menyemburkan minuman dalam mulutnya dan mengenai tubuh Alvan. Ma, apa-apaan mama ini, kesal Alvan sambil mengusap baju dan tubuhnya yang sedikit basah. Kamu bercanda, Van. Bagaimana mungkin mereka menikah? Bercanda apanya? Aku lihat sendiri tadi Om Bagas mengenalkan Meli pada rekan bisnisnya dan Meli juga mengakui kalau mereka sudah menikah. Ini semua gara-gara mama. Kenapa mama? Bukannya kamu yang menceraikan Meli? Tapi kami bercerai karena mama yang meminta cucu. Mama tidak sabar menunggu Meli untuk hamil dan sekarang lihat kehidupanku ma berbanding terbalik sewaktu bersama Meli. Van, kamu juga setuju kan saat mama minta nikahi Karin? Kenapa sekarang malah menyalahkan mama, ujar Bu Fatma. Tapi itu semua atas kemauan mama, desakan mama. Kenapa Bagas tega menikah dengan Meli padahal dia mantan istrimu? Di mana letak otak Bagas? Kesal Bu Fatma. Kenapa malah menyalahkan Bagas? Bukannya Meli dan Alvan sudah bercerai? Bahkan kalian sering menjadikan mereka bahan olokan, sekarang mereka menikah, di mana letak salahnya? Sahut Papa Alvan yang tak suka dengan istrinya malah menyalahkan Bagas adiknya. Pa, kamu selalu saja membela adikmu itu, ketus Bu Fatma langsung pergi meninggalkan Alvan dan papanya sedangkan Alvan masuk ke dalam kamarnya. Mel, kenapa kamu menyusulku kemarin? Tanya Bagas mendekatkan tubuhnya pada Meli. Ponselmu kenapa tidak diangkat? Tanya Meli balik sambil mengalungkan tangannya di leher Bagas. Astaga, aku lupa, jawab Bagas karena memang kebiasaannya kalau sedang rapat pasti ponselnya disilen agar tak ada yang mengganggu, tapi kini dia lupa kalau sudah ada perempuan yang mengkhawatirkan dirinya. Kamu lupa kalau sudah punya istri. Maafkan aku baby, karena terlalu lama menduda membuatku lupa, ujar Bagas mengecup pipi Meli pelan. Ayo pulang, aku sudah lelah, ajak Meli, tapi Bagas bukannya menurutinya malah mencium seluruh wajah Meli membuat perempuan cantik ini terkekeh geli. Sayang sudah. Ayo pulang, ajak Meli lagi, tapi tidak dihiraukan Bagas, dia terus menciumi wajah Meli. Tok, tok. Ketukan pintu menyelamatkan Meli dari serangan Bagas. Masuk, ujar Bagas dari dalam dengan wajah memerah karena marah kesenangannya dikacaukan. Anita masuk dengan membawa satu berkas yang harus ditandatangani Bagas. Maaf Pak mengganggu, ini berkas yang harus Bapak tanda tangani, ucap Anita sedikit gugup karena takut Bagas akan memarahinya. Meli segera mengambil berkas di tangan Anita dan memberikan isyarat untuk keluar dengan ujung jarinya.
Meli tahu Bagas tidak suka kalau mereka sedang berdua diganggu oleh siapapun. "Sudahlah sayang, ayo pulang, jangan terlalu serius," bujuk Meli menarik Bagas dalam pelukannya dan melangkah keluar ruangan Bagas. Hubungi Bagas segera, apa dia sudah kehilangan akal sampai menikah dengan perempuan mandul itu? Masih banyak perempuan lain, kenapa harus Meli, ketus Bu Fatma. "Ma, jaga ucapanmu, Meli tidak mandul, dia hanya sakit. Lagi pula menikah atau tidaknya itu urusan mereka, kenapa kamu tidak suka dengan Meli? Kamu harus sadar kalau sejak Alvan menikah dengan Meli semua biaya hidup ditanggung Meli, Ma, dan kini kita bergantung pada Bagas, setidaknya kamu hargai keputusan mereka." Marah Papa Alvan membuat Bu Fatma terdiam. "Kamu dari dulu tidak pernah berubah, Ma. Mau menunggu apa lagi? Kamu baru sadar menunggu semua ini hilang dan kamu akan jadi gelandangan. Jika iya, aku akan katakan pada Bagas kalau kamu tidak menyukai dia dan Meli agar Bagas menghentikan membantu keluarga ini," lanjut Papa Alvan membuat Bu Fatma semakin cemberut. "Mas, apa-apaan kamu pulang ke rumah marah-marah? Seharusnya pulang bawa uang bukan marah nggak jelas gini," kesal Karin. "Uang, uang, uang terus isi kepalamu, tidak ada isi lain, lama-lama membuatku muak. Jika kamu muak, ceraikan aku, Mas, aku bisa hidup sendiri tanpamu," jawab Karin membuat Alvan mencengkeram tangan Karin kasar. "Mas, lepas. Sakit, Mas," keluh Karin. "Kamu kira semudah itu untuk bercerai dariku setelah kamu menghancurkan rumah tanggaku bersama Meli? Jangan harap. Jika kamu keke ingin bercerai, aku harus menyiksamu terlebih dahulu agar kau bisa merasakan kehancuran juga," ancam Alvan membuat Karin bergedik ngeri.